Pak. Bahwa itu perusahaan auto finance. Ya, perusahaan seperti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas dari mata kuliah Matematika Keuangan dengan materi Project Based Learning dengan baik. Yang terhormat Bapak Cindra Saiful Nugraha Eskut MM dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ayu Rahmawati, Muhammad Reza Azril, Elsa Amalia, saya Cika Ramadhani, dan Bara Muhammad Noktan. Oke guys, stay tune ya. Kita langsung saja ke materi pertama. Apa itu kredit? Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1C menyatakan arti kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, jenis-jenis kredit menurut jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 1 tahun, seperti kredit modal kerja untuk perdagangan dan industri, serta kredit musiman. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 1 tahun sampai dengan 10 tahun, seperti kredit investasi, kredit modal kerja permanen. 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 10 tahun seperti kredit investasi. Yang selanjutnya, jenis-jenis kredit menurut tujuan penggunaan. Yang pertama, kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang disediakan kepada perusahaan untuk membantu modal kerjanya dalam usaha meningkatkan atau mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 2. Kredit investasi. Pemberian kredit investasi jangka menengah dan jangka panjang dengan tingkat bunga yang relatif rendah bertujuan untuk menambah modal perusahaan. Terakhir, jenis-jenis kredit menurut sifat penarikan dananya. Yang pertama, kredit langsung. Kredit yang langsung menggunakan dana-dana bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank. Kredit langsung meliputi kredit investasi dan modal kerja. 2. Kredit tidak langsung. Kredit yang belum menggunakan dana bank dan dengan demikian belum secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank. Kredit tidak langsung meliputi jaminan bank, letter of credit impor, dan letter of credit dalam negeri. Sejarah perkembangan BNF, PT Burson Auto Finance didirikan pada tahun 1997 dan merupakan perusahaan pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor Yamaha. Perjalanan PT Burson Auto Finance diawali pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getpro Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui, dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama perseroan pun berubah menjadi PT Danamon Automotive Finance dan tanggal 24 September 1997 diperingati sebagai hari ulang tahun perseroan sehingga saat ini pada tahun 1998 Mitsui dan Co. Ltd seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui dan Co. Ltd menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan besar 75%. Sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Lenggara Guna Sejahtera yaitu 15%, Yamaha Co. Ltd Jepang 7%, dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia 3%. Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama perseroan diubah menjadi PT Burson Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha. Selanjutnya, pada tahun 2004,
seluruh saham milik PT Lenggara Guna Sejahtera dijual kepada PT Mitsui Indonesia pada tahun 2013. Perseroan melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil oleh PT Ciptadana Capital. Salah satu perusahaan afiliasi dari grup Lipo dan Yamaha pada tahun 2018, Mitsui Co. Ltd. menambah kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT Ciptadana Capital, sehingga komposisi milik PT Mitsui Indonesia sejumlah 41.250 lembar saham dan sebagian saham perseroan yang dimiliki Mitsui dan Co. Ltd sejumlah 11.786 dibeli oleh PT Sinergi Auto Indo Abadi. Transaksi penjualan dan pembiayaan saham ini mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan pemegang saham perseroan menjadi Mitsui dan Co. Ltd sebesar 65%. Yamaha Motor Co. dan Co. Ltd sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3%, dan PT Sinergi Autodino Abadi sebesar 15%. Sehubungan dengan perubahan komposisi tersebut, perseroan telah melakukan pemenuhan ketentuan pasal 10 Peraturan OJK nomor 28 atau POJK 05 tahun 2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, di mana total kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan baik secara langsung tidak langsung dibatasi paling tinggi 85% dari modal disetor. Seiringnya pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, perseroan terus berinovasi menjadi solusi pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat. Perseroan tidak hanya menyediakan produk pembiayaan sepeda motor baru merek Yamaha, tetapi juga pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek. BAF Dana Syariah yang merupakan produk pembiayaan berbasis syariah, pembiayaan multiproduk yang meliputi peralatan elektronik dan rumah tangga terus berkembang, dan per 31 Desember 2019 perseroan telah beroperasi di 246 lokasi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 191 kantor cabang dan 55 point of service atau POS yang didukung oleh 6.423 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran dicicil melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai retail, dan platform pembayaran elektronik. Perseroan telah terdaftar dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI dan juga Biro Kredit. Dalam melaksanakan bisnisnya, perseroan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan di sini bagian visi BAF yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka dan terpercaya bagi pelanggan, mitra usaha, dan karyawan dan masyarakat. Untuk misi BAF yaitu memberikan layanan solusi keuangan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ada brosur dari Busana Auto Finance atau BAF. Dalam brosur tersebut menjelaskan tentang pengajuan modal di BAF Dana Syariah. BAF Dana Syariah memiliki pinjaman selama 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Lanjut, ada untuk jaminan asuransi untuk pengajuan BAF Dana Syariah. Ada jaminan asuransi TLO atau Total Loss Only. Jaminan ini untuk kehilangan kendaraan sebesar harga kendaraan.
Lalu untuk jaminan penggantian seharga pertanggungan jika kendaraan rusak lebih dari 75% yang disebabkan oleh kecelakaan. Ada jaminan asuransi kecelakaan diri. Lanjut, ada hasil penelitian dari perhitungan di bab atau Busan Auto Finance. Dalam perhitungan ini kami membuat dengan contoh soal supaya dapat lebih mudah untuk dipahami. Contoh soalnya sebagai berikut. Pak Ridwan ingin membeli sebuah motor NMAX di BAF dengan harga tunai motor tersebut Rp32.850.000. Jika dibeli dengan sistem kredit, uang muka yang harus dibayarkan sebesar Rp4.900.000 untuk jangka waktu 17 bulan dengan cicilan Rp2.398.000 per bulannya. Berapakah tingkat bunga yang dikenakan? Yang diketahuinya adalah harga tunai atau PP, DP atau uang muka, N-nya 17 bulan, PP-nya Rp32.580.000, DP-nya Rp4.900.000, dan N atau jangka waktunya 17 bulan. Dan angsurannya Rp2.398.000. Yang ditanyakan adalah I. Jadi kita memakai rumus PP sama dengan I dikurangi 1 ditambah I per N, I pangkat N, per I dikalikan A. PP sama dengan I dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah 0,03 pangkat min 17 per 0,03 dikali 2.398.000. PP sama dengan 1 dikurangi 0,6050164458 per 0,03 dikalikan 2.398. PP sama dengan 30.571.352,0989. PP sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat N per I kali A atau angsuran. PP sama dengan 1 dikurangi 1 dalam kurung 1 ditambah 0,015 dipangkatkan negatif 17 per 0,015 dikalikan 2.398.000. PP sama dengan 1 dikurangi 0,77 63 85 2604 per 0,015 dikalikan 2.398.000. Hasilnya adalah PP kedua yaitu 35.673.830,37. Itu untuk menggunakan I sama dengan 18% dan untuk PP 1 menggunakan I sama dengan 16%. Jadi rumus yang ketiga yaitu I ditambah I kuadrat sama dengan per I dikurangi I kuadrat sama dengan PP dikurangi PP 2 per PP 1 dikurangi PP 2. I dikurangi 0,015 per 0,03 dikurangi 0,015 sama dengan 27.680.000 dikurangi 35.673.830,37 per 31.572.352,0989 dikurangi 35.630.830.000,37 I dikurangi 0,015 per 0,015 sama dengan negatif 7.993.830,37 per negatif 4.101.101.047.800 rupiah, 2748. I dikurangi 0,015 sama dengan 1,9490 11 99 96 dikalikan 0,015. I sama dengan 0,04 42 35 17 999. I sama dengan 4,4%. Jadi tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh Busan Auto Finance sebesar 4,4% per bulan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang sejarah perkembangan ETF Group.
PT Federal International Finance atau FIF Group didirikan dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance pada bulan Mei 1989 berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan. Maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT Federal International Finance atau disebut dengan FIF Group itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya waktu dan guna memenuhi pemerintahan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek FIF Group. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 POJK 05/2014. Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi perseroan untuk melakukan konsolidasi internasional dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang ternetralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut diliar juga didugaan perkembangan menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran direksi serta seluruh karyawan perseroan tetap dapat berjalan. Lalu pada akhir tahun 2017, FIF Group mengelola jaringan penjualan dengan 196 kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan antara lain dengan dealer, jaringan retail ATPM seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas instalasi kios Lotte, serta kerjasama dalam skema pelangganan grup yang korporatisasi termasuk GlaxoSmithKline untuk mengadakan armada seperti sepeda motor yang memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko yang terkendali. Baik, adapun visi dan misi dari FIF Group itu sendiri, yaitu visi menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional dan misinya membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Lalu adapun angsuran kredit kendaraan bermotor bermerek Genio CBS, Scoopy, Vario, Sonic, dan lainnya. Tipe Genio CBS contoh dengan DP 3 juta dan cicilan selama 11 bulan yaitu 1.956.000. Kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh, Pak Ridwan ingin membeli sebuah motor PCX 160 CBS. Harga tunainya 32.075.000. Jika membeli dengan kredit, uang muka yang harus dibayarkan yaitu 4.900.000, jangka waktu 17 bulan, dengan cicilan 2.202.000 per bulannya. Jika menggunakan tingkat bunga 36%, maka dapat diperhitungkan hasilnya 28.991.792. Dapat disimpulkan, kedua perusahaan tersebut mengeluarkan harga hampir sama, tetapi bila mengambil secara kredit, perusahaan tersebut mengeluarkan uang muka dan cicilan per bulan yang berbeda. Di sini, kelompok kami menghitung harga jual yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan, yang mana perusahaan Federal International Finance atau FIF lebih menguntungkan bagi customer dibandingkan perusahaan Bursa Auto Finance dengan tingkat bunga yang dikeluarkan FIF 2,7% dan BAF 4,4%. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.